Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran, yaitu berupa pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi pada materi peluang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayada dari kelas 6D dengan MPM 221063105004. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, SPD, MPD. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari inovasi pembelajaran. Nah, jadi inovasi pembelajaran itu adalah segala bentuk pembaruan atau pengembangan dalam proses belajar mengajar, baik itu dalam metode, media, strategi, atau teknologi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk dari inovasi pembelajaran matematika. Nah, di sini ada 8. Di antaranya yang pertama itu ada pembelajaran berbasis project. Kemudian ada pembelajaran berbasis permainan. Kemudian ada pembelajaran berbasis tim. Kemudian ada flipped classroom atau kelas terbalik. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Kemudian penggunaan teknologi AR dan VR, kemudian ada pembelajaran berbasis diferensiasi, dan yang terakhir itu ada pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi. Oke, di sini sudah ada pengertian dari pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi. Nah, jadi pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi itu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan percobaan nyata atau eksperimen atau pemodelan peristiwa atau konsep menggunakan simulasi, baik secara manual maupun digital. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, di antaranya yang pertama, meningkatkan pemahaman konseptual siswa terhadap materi matematika, kemudian mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis melalui pengamatan eksperimen atau simulasi, kemudian ada menjadikan matematika lebih konkret, menyenangkan, dan bermakna, kemudian ada meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi. Di antaranya, mempermudah siswa memahami konsep abstrak melalui representasi nyata, kemudian meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, kemudian siswa lebih eksploratif karena dapat mencoba berbagai kemungkinan, membuat prediksi, dan menarik kesimpulan sendiri. Kemudian ada mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, atau menyimpulkan. Kemudian ada mendukung pembelajaran secara konstektual karena dapat mengaitkan matematika dengan kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir di sini ada siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami materi pelajaran jika mereka mengalaminya secara langsung atau mempraktikannya sendiri. Di sini saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari Satuan Pendidikan SMA atau MA sederajat. Nah, untuk mata pelajarannya itu matematika,
Kelas 12 semester genap, materi pokoknya peluang, lalu alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit atau nanti bisa disesuaikan dengan jam pelajarannya. Nah, inovasi pembelajaran yang saya gunakan tentunya adalah pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi. Nah, kemudian di sini tentunya awal untuk membuat RPP harus menentukan kompetensi intinya atau KI. Di sini ada KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD. Di sini mengambil dari KI 3 dan KI 4, yaitu 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk atau peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, atau kejadian saling bersyarat dari suatu percobaan acak. Lalu, KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kemudian di sini saya sudah menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini ada dari KD 3.4 yaitu pengetahuan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kemudian menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan acak. Kemudian menghitung peluang kejadian majemuk secara teoritis atau menggunakan rumus. Kemudian di sini ada KD dari 4.4 yaitu tentang keterampilan, melakukan eksperimen sederhana untuk menentukan peluang kejadian majemuk, lalu menggunakan simulasi digital untuk memperkirakan peluang dari percobaan acak, kemudian menyajikan hasil eksperimen dan simulasi dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian membandingkan dan menganalisis hasil eksperimen atau simulasi dengan peluang teoritis. Kemudian di sini ada tujuan dari pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya itu ada banyak ya. Nah, di antaranya itu peserta didik mampu menyajikan data hasil eksperimen dan simulasi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram dengan runtut dan jelas. Kemudian, di sini juga ada peserta didik mampu menganalisis hasil eksperimen dan simulasi serta membandingkannya dengan peluang teoritis. Nah, kemudian di sini ada materi pembelajarannya. Tentunya ada konsep dasar peluang, ada peluang kejadian majemuk, ada penerapan peluang, yaitu dengan eksperimen langsung, misalnya nanti dengan pelemparan koin, lalu ada simulasi peluang menggunakan spreadsheet atau Excel atau aplikasi lainnya seperti GeoGebra. Kemudian ada analisis data hasil eksperimen dan simulasi. Jadi nanti siswa disuruh membuat analisis dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Kemudian di sini ada pendekatan model dan metode pembelajarannya. Nah, pendekatannya itu saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Lalu ada model pembelajarannya itu ada discovery learning, berbasis eksperimen dan simulasi. Lalu metode pembelajarannya di sini menggunakan diskusi kelompok, eksperimen langsung, simulasi komputer, presentasi kelompok, dan tanya jawab. Kemudian media pembelajarannya itu ada PowerPoint pengantar materi peluang, ada video simulasi pelemparan koin ataupun dadu, lalu ada spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets, lalu ada aplikasi GeoGebra. Di sini alatnya itu menggunakan koin, lalu laptop atau smartphone, lalu ada LCD projector. Dan sumber bukunya itu menggunakan buku matematika kelas 12, kurikulum 2013, lalu ada LKS atau LKPD yang berbasis eksperimen dan simulasi, kemudian ada modul peluang yang bisa dicari dengan sumber internet, yang ada di internet, lalu ada paduan penggunaan Excel atau GeoGebra untuk simulasi peluang. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran di sini tuh kan terdiri atas 3 ya, dari pendahuluan, kemudian nanti ada kegiatan inti, dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, di sini dari pendahuluan itu menggunakan waktu sekitar 10 menit. Yang pertama itu
Ada salam, berdoa, dan presensi. Jadi, guru itu masuk kelas, mengucapkan salam, lalu berdoa sebelum memulai pembelajaran yang nantinya akan dipimpin oleh ketua kelas. Lalu, guru bisa menyapa siswa terlebih dahulu, memotivasi siswa secara singkat, dan mencatat kehadiran atau presensi. Kemudian ada apersepsi dan motivasi. Jadi guru bisa menunjukkan koin atau dadu secara langsung lalu bertanya nih kepada siswa, kalau koin dilempar, berapa sih kemungkinan keluarnya angka? Atau pertanyaan lain seperti, apakah peluang ini bisa diramalkan? Atau pertanyaan seperti, apa pentingnya peluang dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi guru itu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah menentukan peluang melalui eksperimen langsung, lalu menggunakan teknologi seperti aplikasi Excel atau GeoGebra untuk simulasi peluang, kemudian membandingkan peluang eksperimen dengan teori. Kemudian di sini ada kegiatan intinya selama 70 menit. Nah, yang pertama itu observasi dan eksplorasi awal, yaitu mengamati selama 5 menit. Nah, jadi di sini guru itu memberikan pengantar materi peluang dengan singkat, lalu guru menampilkan video singkat pelemparan koin. Kemudian siswa itu mencatat hasil dan jumlah kemunculan sisi, angka, dan gambar. Lalu guru menanyakan, apakah hasil yang muncul itu seimbang? Lalu pertanyaannya juga bisa, bagaimana jika kita melempar koin yang lebih banyak? Seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat materi singkat yang berisi pengertian dari peluang, rumus-rumus dari peluang, dan contoh dari penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pengertian dari peluang itu adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilainya itu berada dari 0, tidak mungkin terjadi, sampai 1, pasti terjadi. Kemudian di sini ada rumus dari peluangnya, yaitu P sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah semua kejadian yang mungkin. Kemudian contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan pelemparan koin, lalu pelemparan dadu, lalu juga bisa pengambilan bola secara acak, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke RPP. Nah, materi tadi itu adalah contoh dari materi singkat. Jadi, guru itu tidak hanya berpatokan dengan materi tadi, guru bisa lebih mengeksplor materi-materi tentang peluang, bisa dilihat dari buku matematika ataupun dari platform YouTube atau video-video lain. Nah, kemudian kegiatan inti yang kedua itu adalah eksperimen manual kelompok, yaitu mengumpulkan data selama 25 menit. Nah, aktivitasnya itu adalah praktik dari eksperimen peluang. Nah, jadi di sini pertama-tama itu guru membagi kelompok, jadi siswanya itu dibagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 kelompok kecil. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang atau nantinya bisa disesuaikan dengan jumlah kelasnya. Nah, kemudian melakukan eksperimen langsung. Jadi setiap kelompok itu melakukan percobaan pelemparan koin sebanyak 10 kali. Kemudian, siswa disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Lalu ada analisis peluang empiris. Nah, peluang empiris itu tadi disesuaikan dengan rumusnya yaitu jumlah kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Kemudian siswa membandingkan dengan peluang teoritisnya. Kemudian ada diskusi kelompok. Nah, dari diskusi kelompok nanti guru itu bisa memberikan LKPD kepada siswa yang harus siswa kerjakan yang berisi pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti berikut. Apa sih perbedaan antara hasil eksperimen dan teori? Kemudian apakah hasil akan lebih akurat jika percobaannya lebih banyak? Seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan dari pelemparan koin. Di sini saya sudah mempunyai koin uang Rp500. Nah, di sini ada sisi angka, lalu sebaliknya itu adalah sisi gambarnya.
Jadi, misal kita lempar seperti ini. Nah, yang muncul apa? Nah, kejadian yang muncul di sini terlihat bahwa gambar. Nah, jadi misalkan percobaan pertama itu adalah gambar. Misal kita ulangin lagi pelemparan koin yang kedua. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kejadian yang muncul dalam pelemparan kedua itu adalah angka. Nah, seperti itu. Nah, dari percobaan pelemparan koin ini kita coba sampai 10 kali percobaan. Yang nantinya itu hasilnya akan kita buat di dalam tabel distribusi frekuensinya. Kemudian, jika siswa sudah melakukan eksperimen atau melakukan percobaan pelemparan koin sebanyak 10 kali, nah siswa nanti di sini membuat tabel dari hasil koin yang muncul. Jadi setiap kelompok itu menulis misalkan pelemparan pertama ini munculnya apa nih, pelemparan kedua munculnya itu angka atau gambar seperti itu. Nah, di sini misalkan contohnya siswa sudah melakukan percobaan selama sebanyak 10 kali. Di sini yang muncul itu pelemparan pertama itu angka, pelemparan kedua hasil koin yang muncul itu gambar, lalu pelemparan ketiga gambar, pelemparan keempat angka, pelemparan kelima angka, pelemparan keenam gambar, pelemparan ketujuh gambar, pelemparan kedelapan angka, pelemparan ke-9 gambar, dan pelemparan ke-10 gambar. Kemudian, siswa disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya ini seperti berikut. Di sini ada kejadiannya itu angka ataupun gambar, lalu banyak kali muncul atau frekuensinya. Nah, nanti dihitung nih, banyaknya angka yang muncul dari tabel di atas ini ada berapa. Ini kan kalau angka itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya angka yang muncul itu ada 4, ditulis di sini. Kemudian banyaknya gambar yang muncul itu ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya gambar yang muncul itu ada 6. Nah, selain itu kita bisa menghitung peluangnya dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kalau dilihat dari tabel ini, kita bisa menghitungnya dengan banyaknya kali yang muncul atau frekuensi dibagi dengan jumlah percobaannya, yaitu 10. Nah, jadi peluang dari angka itu adalah 4 dibagi dengan 10. Sama dengan, kalau kita kesederhanakan itu sama-sama dibagi 2, jadi 4 bagi 2 itu 2, dan 10 bagi 2 itu 5. Jadi 2 per 5. Kalau kita hasilkan dalam bentuk desimal, itu hasilnya adalah 0,4. Jadi, peluang dari angka itu adalah 0,4. Kemudian yang gambar, kita bisa hitung dengan cara yang sama, yaitu banyak gambar yang muncul, itu ada 6 dibagi jumlah percobaannya 10. Kemudian kan hasilnya 6 per 10. Nah, ini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5, jadi 3 per 5. Kalau kita mau dalam bentuk desimal, maka peluang dari kejadian gambar yang muncul itu adalah 0,6. Nah, total peluangnya ini itu harus 1, karena 10 dibagi 10 itu adalah 1. Kemudian kita lanjut lagi ke kegiatan inti yang ketiga, yaitu melakukan simulasi digital, mengeksplorasi dengan teknologi selama 20 menit. Nah, aktivitas di sini itu simulasi dengan Excel ataupun GeoGebra. Nah, nanti nih kita akan mencontohkan keduanya. Nah, kegiatannya itu, guru mencontohkan cara menghitung pelemparan koin 10 kali di Excel maupun di GeoGebra, lalu cara menghitung pelemparan koin dengan percobaan yang sangat banyak di aplikasi Excel. Nah, kemudian siswa dapat melakukan simulasi mandiri, mempraktikkan apa yang guru contohkan. Nah, kemudian nanti setelah siswa melakukan simulasi mandiri, itu bisa dianalisis dan bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Siswa di sini itu membandingkan hasil simulasi dengan hasil eksperimen manual. Lalu di sini ada pertanyaan mengenai apakah peluang
empiris mendekati teori saat percobaan diperbanyak, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan simulasi menggunakan Excel dari materi peluang. Nah, jadi yang tadi perhitungan manual dalam tabel tadi yang sudah saya jelaskan di Word, itu kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam Excel. Nah, ini tabelnya sama seperti tadi ya, hasil dari pelemparan koin. Dari percobaan 1 sampai dengan 10, hasil koin yang muncul itu kita sesuaikan ada yang angka dan ada yang gambar. Nah, kemudian di sini kita buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya. Tabelnya itu sama kayak tadi, ada kejadian angka maupun gambar, terus ada banyak kali muncul atau frekuensi, lalu ada peluang, lalu ada jumlah percobaan. Nah, yang mau kita hitung itu adalah frekuensinya dan peluangnya. Itu bisa kita hitung menggunakan rumus yang ada di Excel. Oke, sekarang kita coba menghitung banyaknya angka yang muncul atau frekuensi dari angka yang muncul. Oke, rumusnya itu sama dengan kontif, yang ini dipencet, diklik, kemudian hasil koin yang muncul ini kita blok sampai percobaan 10, kemudian titik koma, tanda petik, tulis angka. Karena ini kita akan mencari dari frekuensi angka yang muncul. Kemudian tutup kurung. Kemudian langsung di enter aja. Nah, 4. Jadi banyaknya angka yang muncul itu 4. Sesuaikan dengan tabel yang tadi kita buat di Word. Kalau kita hitung juga sama. Jadi banyaknya angka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4. Berarti benar. Kemudian kita hitung gambarnya. Sama rumusnya kayak tadi, sama dengan kontif. Yang ini kita klik. Kemudian kita blok lagi dari hasil pen yang muncul percobaan 1 sampai percobaan ke-10. Kemudian titik koma. Karena kita akan mencari banyaknya gambar yang muncul, maka kita menuliskannya adalah gambar. Oke, jangan lupa tutup kurung dan klik enter. Nah, jadi dapat dilihat ya bahwa banyaknya gambar yang muncul itu ada 6. Nah, hasil ini tuh sesuai dengan tadi yang kita sudah hitung secara manual di Word. Nah, jadi di Excel ini itu kita bisa lebih memudahkan kita untuk dalam menghitung banyaknya kejadian yang muncul baik angka maupun gambar menggunakan rumus yang ada di Excel. Nah, untuk jumlah percobaan itu kita bisa menghitungnya juga dengan rumus yaitu sama dengan sum. Sum itu mengartikan penjumlahan. Nah, banyaknya angka dan gambar yang muncul di sini diblok, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka jumlah percobaannya itu ada 10. Kemudian peluang juga bisa kita hitung menggunakan rumus peluang yang ada di Excel yaitu sama dengan frekuensinya dari angka diklik karena kita akan mencari peluang angka yang muncul berarti 4. Garis miring itu menandakan dibagi. Lalu kita geser kursornya ke jumlah percobaannya 10. Nah, jangan lupa di enter. Nah, jadi peluang dari kejadian angka itu adalah 0,4. Nah, kemudian gimana sih cara menghitung peluang dari kejadian gambar sama kayak peluang dari kejadian angka? Rumusnya yaitu sama dengan karena kita akan mencari peluang kejadian gambar, jadi yang frekuensi gambarnya itu kita klik, lalu garis miring yang menandakan pembagian dibagi dengan jumlah percobaannya 10. Nah, jangan lupa di enter. Hasilnya adalah 0,6. Nah, ini bentuk hasil dari desimal. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah bentuk pecahan, tinggal klik yang ini, general, terus kita cari nih, fraction. Nah, hasilnya pecahan 2/5. Yang ini juga kita ubah ke bentuk pecahan. Nah, hasilnya 3/5. Nah, peluang dari semuanya
kita buktikan apakah hasilnya satu juga, yaitu sama dengan 10 dibagi dengan kita enter. Nah, betul. Jadi hasil dari peluang dari seluruh percobaan, yaitu 10 percobaan, itu adalah satu. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih kalau misalkan ada soal yang suruh menghitung peluangnya itu dari percobaan yang banyak, banyaknya percobaan, misal lebih dari 10 percobaan. Nah, di sini kita juga bisa menghitung menggunakan rumus yang ada di Excel. Di sini saya sudah memisalkan, mengasumsikan ada 100 percobaan. Nih, di sini ada sampai 100 ya, 100 percobaan. Lalu di sini saya sudah menuliskan random eksperimen hasil koin yang muncul berupa angka dan gambar dari percobaan 1 sampai dengan 100. Nah, di sini kita bisa hitung lagi frekuensinya atau banyaknya angka yang muncul dengan rumus yang tadi sama. Sama dengan kontif. Nah, yang ini kita blok dari percobaan ke 1 sampai percobaan ke 100. Nah, sudah kita blok terus titik koma. Karena kita akan mencari banyaknya angka yang muncul, maka kita ketik angka, tutup kurung, enter. Nah, maka di sini dapat dilihat ya bahwa banyaknya angka yang muncul itu adalah 51. Kemudian yang gambar kita bisa cari dengan rumus yang sama, yaitu kita klik kontif. Kemudian kita blok dari percobaan 1 sampai dengan 100. Kemudian titik koma, karena kita akan mencari banyaknya gambar yang muncul, maka kita ketiknya gambar. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa banyaknya gambar yang muncul itu adalah 49. Nah, jumlah percobaannya, apakah benar jumlah percobaannya itu 100? Kita buktikan sama dengan sum, lalu kita blok banyaknya angka dan gambar, tutup kurung, dan enter. Nah, makanya terbukti bahwa banyaknya jumlah percobaan yang kita amati dari pelemparan koin itu ada 100. Lalu di sini kita bisa menghitung peluangnya. Nah, peluang dari angka itu rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu sama dengan banyaknya angka yang muncul dibagi dengan jumlah percobaannya. Enter. Maka peluangnya dari kejadian angka itu adalah 0,51. Nah, kemudian yang gambar sama caranya, sama dengan banyaknya gambar yang muncul, kita klik dibagi dengan jumlah percobaannya 100, lalu enter. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa peluang dari munculnya kejadian gambar itu adalah 0,49. Nah, kemudian di sini peluang dari keduanya itu berapa? Kita klik sama dengan, lalu 100 dibagi dengan 100. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa peluang dari kejadian angka dan kejadian gambar itu adalah satu. Karena 100 dibagi 100 itu adalah satu. Nah, dengan cara ini, kita bisa lebih mudah dalam menghitung peluang dari kejadian angka dan kejadian gambar pada pelemparan koin. Kemudian kita akan memvisualisasikan dengan diagram batang dari tabel distribusi frekuensi ini. Di sini kita klik insert, lalu pilih ini, lalu kita pilih yang pertama ini. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa kejadian munculnya angka, di sini ada 51, lalu gambar, di sini ada 49 dan jumlah percobaannya itu ada 100. Peluangnya di sini sangat kecil sekali ya, yang warna oranye di sini, karena peluang kejadiannya itu adalah 0,51 dan 0,49. Nah, kita juga bisa memvisualisasikan dengan diagram titik
atau garis. Nih, di sini kita klik yang ini. Nah, maka munculnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi dari materi peluang menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pada aplikasi GeoGebra ini juga bisa menghitung dari soal-soal peluang. Misalkan saya contohkan, yang pertama di sini kita klik yang ini, lalu pilih slider, kita tempatkan sembarang, misal di sini. Kemudian muncul seperti ini. Nah, yang minimalnya itu kita ganti dengan 0 dan maksimalnya itu kita ganti dengan 100. Dan incrementnya itu adalah 1. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat slider lagi. Kita klik slider, kita tempatkan sembarang, misalkan di sini. Sama kayak tadi, minimalnya kita ganti 0, dan maksimalnya adalah 100 dengan incrementnya itu 1. Kita klik OK, kemudian kita input di sini, P sama dengan A per B. Kita enter, seperti ini. Kemudian kita pilih teks, jadi klik menu yang ini, klik teks, kita tempatkan sembarang, misal di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan formulanya atau rumusnya. Jadi, P, K, sorry, K sama dengan garis miring terbalik. Lalu kita akan memasukkan formula dari pecahan, fraction, maka kita tulis frak, kemudian kurung kurawal, N besar, K, tutup kurung kurawal, lalu kurung kurawal lagi, N, S, tutup kurung kurawal. Kemudian, jika kita sudah memasukkan rumus seperti ini, maka kita pilih OK. Nah, maka di sini akan muncul rumus dari mencarinya peluang. Kita pilih teks lagi, lalu kita letakkan sembarang, misalkan di sini, lalu di sini kita klik Advance. Lalu di sini ada tanda seperti icon GeoGebra ya, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Lalu yang P di sini kita klik. Nah, maka akan muncul di atasnya. Lalu kita ketik sama dengan kita masukkan rumus formula yang tadi, garis miring terbalik, rak, lalu kurung kurawal. Kita klik yang A, tutup kurung kurawal lagi. Kita klik yang B. Seperti ini. Lalu kalau udah menjadi rumus seperti ini, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Kemudian, misalkan ada soal nih yang tadi itu ada 10 percobaan, ya kita melakukan 10 percobaan. Nah, di sini kita akan mencari peluang dari kejadian angka yang muncul maupun peluang dari kejadian gambar yang muncul. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra yang percobaan 10 pelemparan koin tadi, itu kan banyaknya angka yang muncul, itu ada 4. Nah, maka di sini A-nya itu kita tarik sampai menuju angka 4. Nah, seperti ini. Kemudian B di sini itu menunjukkan banyaknya percobaan. Tadi banyaknya percobaan itu ada 10. Kita tarik ke kanan sampai menunjukkan angka 10 seperti ini. Nah, maka di sini secara otomatis sudah terlihat bahwa peluang dari kejadian angka yang muncul itu adalah 4 per 10 atau kita bentuk desimal itu menjadi 0,4. Seperti itu.
Nah, sama halnya dengan peluang dari kejadian gambar yang muncul. Tadi dari 10 percobaan itu kejadian gambar yang muncul ada 6. Berarti A-nya kita tarik ke angka 6 seperti ini. B-nya tetap 10 karena 10 kali percobaan. Nah, maka di sini sudah terlihat secara otomatis, sudah terhitung secara otomatis bahwa peluang dari kejadian gambar yang muncul itu adalah 6 per 10 atau 0,6. Nah, maka dari itu simulasi menggunakan GeoGebra tentunya juga akan mempermudah kita dalam menghitung peluang. Salah satunya, salah satu contohnya adalah peluang dari pelemparan koin. Nah, dari simulasi tadi, yaitu simulasi menggunakan aplikasi Excel maupun dengan aplikasi GeoGebra, itu tentunya akan mempermudah siswa dalam menghitung peluang secara cepat. Jadi, siswa itu tidak hanya diajarkan menghitung peluang secara manual saja, tetapi di sini karena kita pembelajaran berbasis eksperimen dan simulasi, siswa juga tentunya melakukan simulasi menggunakan aplikasi-aplikasi digital dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam menghitung peluangnya. Kita kembali lagi ke RPP. Di sini ada kegiatan inti yang keempat yaitu refleksi dan generalisasi, menalar dan mengkomunikasikan selama 20 menit. Nah, di sini aktivitasnya itu diskusi kelas dan penarikan kesimpulan. Jadi, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari eksperimen manual, kemudian hasil dari simulasi digital, baik menggunakan Excel maupun menggunakan GeoGebra. Kemudian membandingkan peluang empiris versus peluang dari teoritis. Kemudian ada diskusi kelas. Jadi, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai mengapa semakin banyak percobaan hasilnya mendekati teori, kemudian kapan peluang empiris digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang terakhir, siswa membuat kesimpulan secara tertulis seperti semakin banyak percobaan, hasil peluang empiris akan lebih akurat. Atau simulasi membantu memahami konsep peluang lebih cepat dan visualnya. Kemudian di sini ada kegiatan penutup selama 10 menit. Di sini ada refleksi individu. Guru bisa menanyakan beberapa pertanyaan penutup kepada siswa seperti apa hal yang baru kamu pelajari di hari ini? Atau apa manfaat eksperimen dan simulasi dalam kegiatan belajar matematika? Lalu ada umpan balik dari guru seperti mengapresiasi keaktifan dan kerjasama kelompok, lalu bisa juga memberikan klarifikasi jika ada miskonsepsi. Kemudian di sini ada penugasan, jadi nanti siswa itu disuruh membuat laporan eksperimen dan simulasi dalam bentuk tabel dan grafiknya juga, lalu bisa menuliskan analisis perbandingan hasil dan kesimpulan dari pribadi. Jadi ini tugas pribadi ya. Kemudian yang terakhir itu ada berdoa dan salam. Jadi di penutupnya itu dari kegiatan penutup ini ada membaca doa selesai belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Lalu guru itu mengucapkan salam ketika hendak keluar kelas. Nah, jadi seperti itu kegiatan pembelajaran dari RPP pada materi peluang. Kemudian di sini ada penilaian pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Aspeknya itu ada kerjasama, tanggung jawab, dan ketelitian. Metodenya itu observasi, instrumennya itu lembar observasi kelompok. Lalu ada penilaian pengetahuan, bentuknya itu tes tertulis. Jadi di tes tertulis itu ada pertanyaan pilihan ganda maupun esai. Lalu ada penilaian keterampilan, bentuknya itu praktik dan proyek kelompok. Aspeknya nilai itu ketepatan data hasil eksperimen, kemampuan menggunakan simulasi digital, kerapian dan kejelasan menyajikan grafik atau tabel, serta ketepatan analisis perbandingan hasil empiris dan teoritis. Instrumennya itu rubrik penilaian keterampilan dari skala 1 sampai 4. Karena semua materi sudah dibahas, sekarang waktunya saya simpulkan. Jadi, pembelajaran matematika dengan eksperimen dan simulasi membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Melalui cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang nyata, sehingga mereka bisa lebih aktif, kreatif, dan memahami materi dengan lebih mendalam dan bermakna.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You're gone.